Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sucindah Minarti dari kelas S19D, NIM S19204. Di sini saya akan membuat video pendidikan kesehatan mengenai sex education. Selamat pagi, Mbak. Pagi. Perkenalkan, saya Sucindah Minarti dari Universitas Kusuma Husada Surakarta. Sebelumnya ini dengan Mbak siapa ya? Mbak Indah. Baik, Mbak Indah. Di sini nanti saya akan memberikan edukasi seks. Nanti prosedurnya Mbak hanya duduk dan mendengarkan penjelasan dari saya, Mbak ya. Iya. Nanti saya membutuhkan waktu kira-kira 10-15 menit. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Mbak? Belum. Apakah Mbak sudah siap? Sudah. Baik, saya mulai sekarang ya, Mbak ya. Baik, Mbak. Sebelumnya apakah Mbak sudah tahu apa itu seks? Sudah, tapi belum begitu paham. Saya jelaskan ya, Mbak ya. Jadi, seks itu adalah pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditemukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Dan gender itu sendiri adalah suatu konstruksi sosial atau seks menjadi peran dan perilaku sosial. Contoh jelasnya, terlihat seperti laki-laki memiliki penis, sedangkan perempuan memiliki vagina. Seks pranikah ini harus dihindari karena dapat membuat kecanduan. Coba tanyakan pada orang yang sudah menikah. Mereka akan mengatakan bahwa hubungan intim adalah hal yang luar biasa dan bisa menyebabkan rasa ingin melakukannya lagi dan lagi. Tidak masalah jika pasangan yang melakukannya sudah menikah, karena hal ini diperbolehkan bahwa mendapat pahala. Namun, bagaimana jika dilakukan sebelum menikah? Banyak wanita yang akhirnya terjerumus lebih dalam. Awalnya hanya ingin coba-coba dan dipaksa pacarnya. Namun, lama-kelamaan justru tidak ada rasa takut dan mau. Hubungan intim sudah seperti kebutuhan yang harus dilakukan. Selanjutnya, apakah Mbak sudah tahu kesehatan reproduksi itu seperti apa? Sudah. Kesehatan reproduksi adalah seperti menjaga kebersihan alat reproduksi. Baik, Mbak, saya jelaskan lagi ya. Untuk kesehatan reproduksi ini adalah keadaan di mana sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Apakah Mbak tahu penyakit apa yang timbul jika berhubungan seks bebas? Tahu HIV. Baik, saya jelaskan ya, Mbak ya, apa itu HIV. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. HIV, dua spesies lentivirus penyebab AIDS. Virus ini menyerang manusia dan menyerang sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh menjadi lemah dalam melawan infeksi. Jika virus ini menyerang tubuh, sistem pertahanan tubuh kita akan semakin melemah. Infeksi HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut dengan AIDS. AIDS sendiri adalah stadium akhir dari infeksi HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Sampai saat ini belum ada obat untuk menangani HIV dan AIDS. Akan tetapi ada obat untuk memperlambat perkembangan penyakit tersebut dan dapat meningkatkan harapan hidup penderita. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan, Mbak? Belum. Sudah paham ya, Mbak ya? Sudah. Saya lanjut ya. Iya. Selanjutnya mengenai hak seksual atau hak reproduksi. Hak reproduksi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui oleh hukum nasional, dokumen internasional tentang hak asasi manusia, dan dokumen-dokumen kesepakatan atau perjanjian lainnya. Hak-hak ini menjamin hak-hak dasar setiap pasangan dan individu untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah, jarak, dan waktu memiliki hak untuk memperoleh standar tertinggi dari kesehatan reproduksi dan seksual. Juga termasuk hak mereka untuk membuat keputusan menyangkut reproduksi yang bebas dari diskriminasi, perlakuan sewenang-wenang, dan kekerasan. Selanjutnya, tentang kepuasan meliputi pemahaman bahwa seks
seharusnya menyenangkan dan tidak terpaksa bahwa seks itu lebih dari sekadar hubungan seksual. Sedangkan seksualitas adalah bagian dari setiap orang. Selanjutnya ini materi yang terakhir ya Mbak ya. Nah yang terakhir ada KBG atau kekerasan berbasis gender. Adalah tindakan kekerasan yang berlandaskan pada asumsi gender dan atau seksual tertentu. Jika ada tindak kekerasan yang ketika ditelusuri lebih dalam ternyata memuat niatan atau maksud yang melecehkan korban berdasarkan asumsi gender dan seksual, maka itulah KBG. Baik Mbak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada Mbak. Ya, silahkan. Jadi berhubungan seks sebelum menikah itu berbahaya ya Mbak? Iya Mbak, betul, bahaya sekali ya. Dan supaya kita tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak diinginkan, kita harus bisa menjaga pergaulan dan menjaga diri kita sebaik mungkin. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Mbak? Tidak. Baik, saya lanjut ya Mbak ya. Baik, jadi kesimpulannya itu tentang materi kali ini agar Mbak bisa meningkatkan pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan seks pranikah dan belajarlah dan patuh akan agama. Jangan lupa carilah teman yang mendukung dalam kegiatan dan aktivitas yang positif. Dan agar semua itu menghindarkan diri dari perilaku seks pranikah. Setelah saya beri materi tentang seks, apakah Mbak lebih mengetahui tentang seks secara luas? Iya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Mbak? Tidak. Sudah paham ya Mbak ya sampai sini? Baik, kalau begitu saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan ya Mbak ya. Terima kasih atas waktunya. Saya izin pamit ya Mbak ya. Selamat pagi. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.